Mempersembahkan Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Penghuni Rumah Tua. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku, Iwan Kamajaya sebagai Solihun, Eli Ermawati sebagai Seruni, Bahar Mario sebagai Sembara, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Akhirnya kau tertangkap juga olehku, Seruni. Kau tidak akan bisa lari kemanapun. Tidak akan aku lepaskan. Kau mau kemana, Seruni? Aku sudah lama menunggumu di sini. Karena aku yakin kau pasti lewat di tempat ini. Kau mau apa menghalangiku? Hah? Kau jadi belum tahu maksudku. Belum jelas rupanya. Kau ternyata manusia busuk. Setelah mati bapakku, baru kau berani datang. Karena kau tidak berani menghadapi bapakku. Aku bukan tidak berani datang, tapi aku belum sempat datang. Dan sekarang ketika aku punya waktu, ternyata ayahmu sudah tidak ada. Sayang sekali ya. Sebaiknya kau beri aku jalan. Dan kalau kau mau mengambil peninggalan bapakku, datang saja ke rumahku. Tapi jangan halangi aku di jalan seperti ini. Aku akan beri kau jalan. Asal kau mau memberitahu di mana mustika itu disimpan ayahmu. Orang tua tidak tahu diri. Padahal kau sudah lihat kan bagaimana aku rela mati daripada aku bilang di mana mustika itu aku simpan. Bagus. Kalau begitu untuk kedua kalinya kau akan aku beri pelajaran. Supaya kau bisa mengerti bahwa aku tidak main-main. Nah, berpikirlah baik-baik, Seruni. Kalau aku hadapi orang ini sekarang, tampaknya aku pasti kalah lagi. Karena luka-lukaku belum sembuh betul. Tapi untuk mengelakkannya, tidak ada jalan lain. Kenapa kau diam, Seruni? Tampaknya dia benar-benar hendak menangkapku. Dia tahu kelemahanku. Memang sebaiknya kau menyerah saja. Tidak usah banyak membantah. Maka kau akan selamat. Hanya Sembara yang tetap akan aku bunuh. Kurang ajar. Kau orang tua busuk. Kalau kau membunuh Bang Sembara, sama saja kau membunuh aku. Rupanya kau jatuh hati pada pemuda itu. Dia tahu aku jatuh hati. Betul kan begitu? Tidak. Jatuh hati atau bukan, itu bukan urusanmu. Baik, baik. Tapi kau sekarang harus ikut perintahku. Nah, mari. Kau harus tunjukkan padaku di mana ayahmu menyimpan mustika ular itu. Jangan kau pegang aku. Kalau kau mendekat sedikit lagi, maka kau akan tahu akibatnya. Masih saja kau melawan, anak manis? Apakah kau sudah cukup kuat untuk melawan aku dalam keadaan luka-luka begitu? Aku tidak luka. Kau bisa lihat sendiri. Memang badanmu tidak ada yang luka. Tapi kau tidak bisa menipu aku, Seruni. Aku tahu di dalam badanmu masih memar terkena pukulanku dulu. Sialan orang ini. Dia tahu aku terluka. Bagaimana? Masih berminat untuk melawan aku? Mari kita kembali ke rumahmu, Seruni. Jangan dekati aku. Kau tidak berdaya lagi, Seruni. Jangan pegang aku. Kau tidak berdaya lagi. Kau akan diserangku, Seruni. Ya, kurang ajar. Gadis ini harus dibuat kapok. Ya. Aku harus serang dia dengan ilmu angin berputarku. Kenapa kepalaku jadi pusing?
ini tampaknya menjadi banyak. Kepalaku pusing. Memang, Seruni belum kuat betul dalam menghadapi Salihun, dan kepalanya menjadi pusing ketika ilmu angin berputar dikeluarkannya. Bahkan ilmu itu menjadi bumerang baginya, sehingga Salihun tampak semakin banyak. Kau ternyata belum bisa menghadapiku, sehingga seranganmu tidak ada yang berarti bagiku, Seruni. Kepalaku pusing. Kepalaku pusing. Kepalaku. Tanpa ampun lagi, akhirnya Seruni jatuh pingsan, dan Salihun pun tersenyum penuh kemenangan. Dia pingsan. Aku harus bisa membuatnya sadar, dan lalu memaksanya untuk menunjukkan di mana mustika ular itu disembunyikan ayahnya. Kalau mustika itu berada di dalam tanganku, maka benar-benar aku adalah penguasa tunggal di lembah hantu ini. Salihun kini mencoba untuk menyadarkan Seruni dari pingsannya. Jangan sentuh dia. Hah? Kau? Ya, aku. Mau apa kau selalu menghalangi aku? Dan untuk apa kau selalu menyakiti gadis itu? Kau kan sudah tahu apa mauku. Dan aku harap kau tidak ikut campur lagi dalam urusanku ini. Jangan pegang gadis itu. Hah? Jadi, kau mau apa, ha? Aku sudah bilangkan dari tadi. Jangan pegang gadis itu. Baik. Rupanya kita harus menyelesaikan urusan kita. Ya, sebaiknya begitu. Nah, bersiaplah kau. Kau tidak akan bisa menyerangku sembara. Dan kalau kau tetap menyerangku, maka gadis ini akan mati. Gila. Seruni berada di dalam cengkeramannya. Kalau aku serang, pasti gadis itu dibunuhnya. Ya, tapi aku harus menolong Seruni. Kalau kau terus mencoba untuk mendekat kemari, maka akan benar-benar aku bunuh anak ini. Apakah tidak ada jalan lain untuk... Jangan kau coba-coba untuk membujukku. Ya, ternyata kau bukan orang yang baik. Padahal kau sudah berumur lanjut. Aku berpikir tadinya bahwa orang seumurmu pasti berjiwa satria. Aku tidak peduli kau mau bilang apa padaku. Yang jelas, dia berada di dalam kekuasaanku. Dan aku akan memaksanya untuk menunjukkan di mana benda itu disembunyikan oleh ayahnya. Baiklah. Silahkan kau bawa kemana kau suka gadis itu. Tapi aku akan selalu mengikutimu. Dan apabila benda yang kau mau itu telah kau dapat, maka aku minta kembali gadis itu. Tidak. Aku tidak mau dengan syarat itu. Yang aku mau, kau harus pergi dari sini. Dan jangan ganggu aku lagi. Orang ini susah diajak berdamai. Tapi aku cemas dengan keadaan Seruni. Nah, pergilah. Sebelum aku marah. Tidak, aku tidak akan pergi. Kalau begitu, aku yang pergi. Kurang ajar. Kau serang aku? Tidak. Aku hanya minta kau berhenti sebentar. Rupanya kau masih tidak mau bila aku bawa anak ini. Baiklah. Sekarang akan aku bunuh anak ini, biar kau senang. Kalau kau bunuh dia, maka habislah harapanmu untuk bisa mendapatkan mustika ular itu. Kau pintar juga. Tapi jangan kau harap kau bisa membujuk aku dengan cara itu. Walaupun dia sudah mati nanti, aku masih bisa menyuruh mayatnya mencari benda itu. Gila. Ilmu apa yang dipunyai dukun licik ini? Kalau begitu aku harus tipu dia. Nah, kau pergilah sebelum aku benar-benar marah. Aku harus tipu dia dengan selimut kabutku. Hah? Kenapa begini? Kenapa tiba-tiba banyak kabut di sekitarku? Dia mulai kebingungan. Ini saatnya aku rebut Seruni dari tangannya. Seruni hilang. Kurang ajar. Dia menipu aku. Dia kebingungan. Aku harus cepat-cepat menghindar. Aku tidak boleh menghadapinya. Ilmu apa yang dipakai oleh Sembara? Aku harus bisa menemukan Seruni. Sekarang kau tidak melihatku, Salihun. Aku akan bawa gadis ini ke tempat yang aman. Salihun memang bingung menghadapi ilmu selimut kabut yang digunakan Sembara. Dia belum pernah melihat ilmu seperti itu. Sedangkan Sembara dengan tenang
hanyut bersama Seruni di dalam kabut yang sedang berarak-arak pergi dari tempat Salihun. Ajar, mereka hilang. Aku harus cari mereka sampai dapat. Akhirnya sampai juga aku dengan selamat. Dan tempat ini belum pernah ada orang yang tahu. Tampaknya Seruni masih pingsan. Nah, dia mulai sadar. Seruni. Rupanya terlampau berat dia menghadapi Salihun sampai dia pingsan seperti ini. Aku harus mencari air di sungai sebelah sana. Mungkin kalau kena air, dia cepat sadar dari pingsannya. Dengan susah payah, Sembara mencari air karena letak sungai yang dia lihat ternyata cukup jauh dari tempatnya semula. Tapi bagaimana aku membawa air ini ke sana? Sedangkan jalan ke sana cukup terjal. Memang, tanpa disadarinya, tempat persembunyian itu ternyata cukup sulit untuk dicapai. Namun dia juga tidak sadar bahwa ketika dia mencapai tempat itu tadi, sangatlah mudah, sebab Sembara dan Seruni masih berbentuk kabut yang bergerak enteng. Hah? Jantungku berdebar terus. Pasti telah terjadi sesuatu di tempat Seruni. Aku harus segera ke sana dengan mempergunakan ilmu lari cepatku. Hah? Tampaknya tempat itu kosong. Aku harus cepat sampai di sana. Hah? Seruni tidak ada. Kemana dia? Celaka. Apakah dia sudah bangun dan pergi dari sini? Seruni? Seruni? Tapi untuk pergi begitu saja tidak mungkin. Dia masih sangat lemah. Seruni? Seruni? Celaka. Kemana perginya gadis itu? Atau... tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi sesuatu hal yang mencelakakan Seruni dari binatang penghuni hutan ini. Pasti kalau ada yang akan mengganggu, sudah dicegah oleh harimau-harimau Datuk Panglima Kumbang. Tapi apakah tidak mungkin ada orang yang mengambilnya dengan ilmu yang hebat? Atau apakah Salihun yang mengambilnya? Dugaanmu tepat, Sembara. Aku telah mengambilnya dengan kekuatan ilmuku. Hebat, bukan? Nah, sampai bertemu. Kurang ajar kau. Tapi tunggulah. Aku akan mengejarmu, biar kemanapun kau pergi. Jadi kau tidak mau mengaku di mana ayahmu menyembunyikan mustika itu? Aku kan sudah bilang berkali-kali bahwa aku tidak tahu di mana bapakku menyembunyikannya. Apakah perlu aku membongkar isi rumah bapakmu ini? Silakan kalau kau mau membongkarnya. Kau masih saja keras kepala. Atau kau akan kubunuh sekarang juga? Bunuh? Bunuh saja aku. Aku juga sudah bosan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang itu-itu saja. Kau ternyata sama seperti ayahmu. Keras kepala dan tidak takut mati. Tapi kau belum tahu bagaimana sakitnya bila sebuah kuku jarimu aku cabut untuk memaksa kau bicara. Kau berani menyiksaku karena aku terikat begini. Seandainya saja aku lepas, maka kukumu yang akan aku cabut. Aku juga bukan orang bodoh untuk melepaskanmu, anak tolol. Nah, sekarang kau rasakan bagaimana nikmatnya bila kuku jari tanganmu lepas. Kurang ajar. Memang hebat apa yang dialami Seruni. Dengan gagah, dia hadapi siksaan Salihun yang berhati busuk itu. Memang, di samping manja, Seruni ternyata dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang gadis yang berani dan tabah. Sementara itu, Sembara sedang mencari Seruni yang akhir-akhir ini sangat menyita waktu dan pikirannya. Karena dia memang telah berjanji pada Badirul untuk menjaga baik-baik anak kesayangan orang tua itu sebaik-baiknya. Tampaknya, Sembara tidak mengingkari janji yang diucapkannya itu. Nah, para pendengar yang berbahagia, bagaimanakah nasib Seruni? Apakah Sembara akan dapat menemukannya? Dan bagaimana Mardian?
Apakah dia akan dapat ditemukan oleh Nik Ringgi di tempat persembunyiannya yang unik ini? Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.